Selamat datang di channel Kim. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah sesuatu dimana bagaimana mendapatkan tubuh yang sehat dan hati yang sehat, rohani yang sehat setelah menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan, tentunya umat muslim, umat Islam, umat yang beriman akan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan itu, di mana tubuh tidak mendapatkan makanan dan minuman pada siang harinya. Kemudian tubuh akan mendapatkan makanan dan minuman pada waktu malam hari. Puasa akan dijalankan dari waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian akan dibolehkan makan dan minum di waktu tenggelamnya matahari sampai nanti terbit fajar lagi. Puasa ini akan menjadi sebuah detox, sebuah obat bagi orang-orang yang menjalankan atau orang-orang yang mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi. Bergizi itu bagaimana? Bisa dicari di Google dalam kata kuncian isi piringku. Nah, kalau saya rincikan, isi piringku ini dalam satu piring itu berisi karbohidrat, kemudian protein, serat-serat dari sayur-sayur, kemudian buah-buahan tentunya. Selain makanan yang bergizi, tentunya ketika berpuasa kita tidak memperoleh juga asupan cairan. Nah, pada bulan puasa ini asupan cairan juga harus tetap terjaga, di mana yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan 8 gelas sehari itu tentu harus ada masukan cairan ke dalam tubuh. Kemudian selain makanan yang bergizi dan minum air yang cukup, kemudian istirahat yang benar, yang bagus juga itu sangat menentukan bagaimana kondisi kita nanti setelah menjalankan puasa ataupun selagi berpuasa itu sendiri. Pada bulan Ramadan ini tentunya Allah itu menurunkan berbagai keberkahan, berbagai kenikmatan, berbagai rezeki dan ampunan yang banyak di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga umat muslim yang menjalankan puasa tentunya tidak ingin melewatkan bulan Ramadan ini dengan begitu sia-sia saja, sehingga mereka akan meningkatkan ibadahnya untuk mendapatkan berkah, ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berpengaruh ke dalam tidur mereka, ke dalam istirahat mereka yang biasanya mungkin sehari itu ada 8 sampai 9 jam. Kemudian bisa terjadi kekurangan tidur di mana dari 8 jam sampai 9 jam itu akan menjadi 6 jam mungkin untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi tidur di dalam bulan puasa itu akan menjadi sebuah ibadah. Menjadi ibadah pula itu kenapa? Karena dibandingkan melakukan pekerjaan yang dapat membatalkan puasa atau dapat mengurangi pahala puasa, diusahakan untuk tidur saja daripada melakukan aktivitas yang dapat membatalkan puasa tersebut. Kemudian kelebihan tidur pula itu akan membuat tubuh kita menjadi lemas dan sehingga menjadi malas melakukan sesuatu ataupun melakukan ibadah tersebut. Jadi saya membedah di sini apa yang terjadi di dalam tubuh selama kita berpuasa. Saya merincikan 4 tahapan yang terjadi dalam tubuh. Tahap pertama, tubuh akan merasa kaget pada awal-awal puasa. Kenapa kaget? Yang mungkin sebelum-sebelumnya tubuh kita tidak terbiasa melaksanakan puasa, kemudian pada awal-awal puasa ini tubuh tidak mendapatkan makanan dan minuman pada siang harinya. Itu akan berakibat kepada rasa lapar yang tinggi, rasa pusing, lemas, mual itu akan terjadi. Mungkin tidak semua orang akan merasakan, hanya sebagian orang yang merasakannya. Kemudian pada tahap kedua, tubuh mulai terbiasa dengan berpuasa. Pada tahap kedua ini juga organ-organ akan mulai melakukan perbaikan, di mana pada bulan-bulan sebelumnya organ-organ ini terus bekerja mengolah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga
sehingga kurangnya istirahat. Nah, pada tahap kedua ini waktunya organ-organ melakukan perbaikan dari kalau ada sel-sel yang rusak, sel-sel yang mati itu akan diperbaiki oleh organ-organ. Kemudian pada tahap ketiga, daya ingat kita, konsentrasi kita mulai meningkat. Organ-organ pada tahap ketiga ini juga sudah melakukan pengeliminasian, di mana sel-sel yang mati dan sel-sel yang rusak itu akan dipisahkan. Sel-sel yang masih bisa diperbaiki atau sel-sel yang dibuang itu akan dipisahkan untuk nantinya ke tahap berikutnya. Tahap keempat ini tubuh telah terbiasa dengan berpuasa. Kemudian tubuh sudah merasa fit, sudah merasa sehat, karena pada tahap ketiganya organ-organ sudah melakukan perbaikan. Pada tahap kedua melakukan perbaikan, pada tahap ketiga melakukan eliminasi, dan pada tahap keempat ini organ-organ sudah melakukan penyelesaian, membuang racun-racun di dalam tubuh ini, sehingga ya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ini hilang begitu. Nah, itu dia yang terjadi di dalam tubuh kita selama berpuasa. Ternyata banyak manfaatnya kita melaksanakan puasa ini. Tetapi kuncinya itu ada 3 yang telah saya sampaikan pada awal-awal video ini, dimana kuncinya 3, yaitu makanan yang bergizi, kemudian masukkan cairan yang cukup, dan istirahat yang bagus. Itu 3 kunci untuk mendapatkan tubuh yang sehat setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian tentunya selain mendapatkan tubuh yang sehat, kita juga ingin mendapatkan hati rohani yang sehat pula. Saya merincikan di sini mengambil dari lirik lagu Tombo Ati milik Opik. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Kenapa harus baca Quran, harus dengan maknanya? Mungkin di sini teman-teman ataupun saya juga tidak mengerti dengan bahasa Arab yang tertulis dalam Al-Quran. Al-Quran ini kan ditulis dengan tulisan-tulisan Arab. Kemudian kita pengen mengerti apa yang disampaikan ayat tersebut, kita harus membaca artinya. Kemudian kalau bisa membaca tafsir-tafsir dari yang telah disampaikan oleh ahli tafsir. Kemudian yang kedua, perbanyaklah berpuasa. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tentunya kita jangan melewatkan lagi, harus melanjutkan lagi puasa-puasa sunnah yang dianjurkan Nabi. Terdapat puasa-puasa sunnah yang dianjurkan Nabi, yaitu puasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, dan puasa di pertengahan bulan, itu di tanggal 13, 14, sama 15. Tentunya masih banyak lagi puasa-puasa sunnah yang dianjurkan Nabi. Kemudian yang ketiga, salat malam dirikanlah. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu disebutnya salat tarawih. Kemudian setelah lewat bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan salat tahajud. Kalau salat tahajudnya terlewatkan, jangan sampai diusahakan salat duhanya tidak terlewatkan, salat duhanya dijalani begitu. Kemudian yang keempat, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Bagaimana berkumpul dengan orang-orang soleh? Orang-orang soleh itu biasanya berkumpulnya di masjid, sehingga kita diusahakan untuk selalu menjaga tetap kemakmuran masjid tersebut. Kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, kemudian itikafnya diteruskan setelah menjalankan bulan Ramadan. Majelis taklimnya jangan ditinggalkan. Begitulah cara berkumpul dengan orang-orang soleh. Biasanya orang-orang soleh kan itu berada di masjid. Kemudian yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Kalau di dalam lirik itu zikir malam perpanjanglah. Tapi kalau saya tidak hanya di malam saja, tapi di setiap waktu kita harus tetap selalu berzikir. Berzikir itu apa? Berzikir itu selalu mengingat Allah. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu mengingat Allah. Ketika Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah. Jika hambanya
mendekat kepada Allah dalam satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada hambanya dalam satu hasta. Jika hambanya mendekat dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekat kepada hambanya dengan cara berlari. Itu adalah prasangka Allah terhadap kita. Itulah yang dapat saya bedah dari bagaimana mendapatkan tubuh yang sehat dan hati yang sehat setelah menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.